Pelajar hebat di Nusantara tercinta, selamat datang kembali di video pembelajaran matematika dasar. Ini adalah video pembelajaran yang kami persembahkan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa menuju merdeka belajar. Kita mulai dengan semangat lagi ya. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenai bilangan pecahan part 1. Di sini ada pertanyaan, apa itu bilangan pecahan? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Wah, ada yang ragu-ragu nih jawabnya. Yuk kita simak penjelasannya di slide berikut ya. Pengertian bilangan pecahan. Oke, mulai dengan pengertian pecahan itu sendiri. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Apalagi ya arti dari bagian? Oke, bagian adalah hasil dari pembagian. Perhatikan baik-baik ilustrasi berikut. Ini adalah contoh dari bagian. Setelah dibagi-bagi, ini bagian yang pertama, bagian yang kedua, bagian yang ketiga, bagian yang keempat. Nah, setelah dibagi, ini adalah hasil dari pembagian sebuah lingkaran ya. Ini terdapat 4 bagian dan keseluruhannya ini. Oke, ada berapa bagian? Semuanya ada 4. Jadi 4 itu adalah keseluruhannya. Ya, ternyata sekarang sudah mengerti ya apa itu pecahan. Apa saja ya macam-macam pecahan? Oke, macam-macam pecahan itu ada 4. Yang pertama, pecahan biasa. Perhatikan baik-baik, pecahan biasa ini ada yang perlu diperhatikan. Angka yang di atas dan di bawah. Seperti apa nanti penjelasannya? Simak baik-baik ya. Kemudian, pecahan campuran. Nah, ini bentuknya ya. Ada bilangan bulat, kemudian ditambah dengan pecahan biasa. Kemudian pecahan desimal. Pecahan desimal ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan, di mana bilangan bulat dan pecahan tersebut dipisahkan dengan tanda koma. Dan yang terakhir adalah pecahan persen. Pecahan persen ini terbentuk dari pecahan per 100. Sampai di sini semuanya sudah paham ya? Kita masuk ke slide berikutnya. Kita akan mempelajari apa itu pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari apa saja ya? Simak baik-baik. Pecahan biasa terdiri dari pembilang, yaitu bilangan yang terletak di atas. Sekali lagi, pecahan biasa terdiri dari pembilang, yaitu bilangan yang terletak di atas. Dan satu lagi, penyebut, yaitu bilangan yang terletak di bawah. Nah, ini ada satu bagian yaitu 1/4. Maka untuk menuliskannya 1 di atas sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Perhatikan baik-baik. Tadi angka 1 sebagai pembilang dan angka 4 yang di bawah sebagai penyebut. Pada slide berikut ini diberikan contoh menentukan nilai pecahan sesuai dengan gambar yang disajikan. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Lingkaran berikut sudah dibagi menjadi 3 bagian. Kalau 3 bagian berarti penyebutnya adalah 3. Jadi setiap bagian mendapat nilai 1/3. Kemudian yang kedua, bagian kedua tetap 1/3 dan yang terakhir juga tetap 1/3. Setelah itu, satu bagian dihilangkan. Nah,
untuk bagian yang tersisa, bagaimana kita menentukan nilai pecahannya atau nilai pecahan biasa? Oke, caranya adalah ada 2 bagian dengan nilai 1/3, berarti kedua bilangan tersebut kita tambahkan, yaitu 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. Kenapa tetap di sini pakai per 3 sedangkan di atas berubah? Karena kalau penyebutnya sama, tidak perlu dijumlahkan. Yang dijumlahkan adalah pembilangnya atau angka yang ada di atas. Kita jumlahkan, hasilnya menjadi 2, dan karena mempunyai penyebut yang sama, maka ini tetap menjadi angka 3 sebagai penyebut. Jadi sekali lagi 2 yang di atas sebagai pembilang dan angka 3 yang di bawah sebagai penyebut. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan baik-baik, kita hitung ya. Lingkaran ini dibagi berapa ya? Kita mulai dari atas. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti setiap bagian mempunyai nilai 1/5. Jadi setiap bagian tersebut semuanya mempunyai berapa tadi? Nilainya 1/5. Sekarang ada yang dihilangkan. Oke, sekarang ada berapa bagian di sana? 1, 2, 3. Baik. Kalau ada 3 bagian, berarti setiap bagian kita tambahkan ya. Oke, 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5. Ingat, sudah 3 kali ya. Tinggal kita cari hasilnya. Hasilnya sama dengan 3/5. Jadi, penyebutnya tetap sama, yaitu angka 5, sedangkan pembilangnya adalah 3, karena kita mendapatkan 3 bagian di sini. Sekali lagi, perhatikan baik-baik, angka yang di atas disebut sebagai pembilang dan angka yang di bawah disebut sebagai penyebut. Gampang ya? Kita masuk ke contoh ketiga, menentukan nilai pecahan biasa sesuai gambar. Yuk, perhatikan di sini. Lingkarannya sudah dibagi nih. Ada berapa bagian ya? Yuk sama-sama kita hitung ya. Dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sudah dibagi 7. Penyebutnya berarti adalah 7 yang akan kita tulis di bawah. Kira-kira ada berapa bagian ya yang dihilangkan? Oh, ternyata ada 3 ya. Berarti sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi tadi awalnya ada 7 bagian, kemudian dihilangkan 3. Jadi bagian yang tersisa adalah jumlahnya 4. Jadi untuk memberikan nilai pada gambar tersebut, setiap bagian kita jumlahkan. Ada berapa kali? 4 kali ya. Oke, perhatikan baik-baik. Ini yang pertama 1/7. Kemudian yang kedua 1/7. Ditambah lagi yang ketiga 1/7. Dan yang terakhir 1/7. Maka kita akan mendapat hasilnya 4/7. Jadi pembilangnya yang kita hitung. Sedangkan penyebutnya yang di bawah tidak perlu. Kenapa? Karena ini adalah penyebut yang sama. Perhatikan sekali lagi. 4-nya ini yang di atas sebagai pembilang dan yang di bawah sebagai penyebut. Pada slide ini, kamu akan diberikan latihan
untuk menentukan nilai pecahan biasa sesuai gambar yang disajikan ya. Oke, perhatikan baik-baik dan bacakan apa sih instruksinya? Nih instruksinya, tentukanlah nilai pecahan biasa pada gambar berikut. Ada 3 gambar ya, perhatikan baik-baik. Nah, jelas ya? Ingat, kamu harus bisa menentukan angka yang di atas sebagai pembilang dan angka yang di bawah sebagai penyebut. Kita kasih waktu 10 detik ya. Yuk kita mulai. 10 detik sudah berlalu, sekarang tiba saatnya kita menjawab setiap gambar berapakah nilai pecahan biasanya ya. Oke, kita mulai dari gambar yang pertama. Jawabannya adalah 1/2. Dari mana angka 1? Yaitu jumlah bagian yang diwarnai. Sedangkan 2 itu adalah jumlah keseluruhan bagiannya ya. Ada berapa bagian di sana semuanya? Ada 2. Jadi angka 1 sebagai pembilang dan angka 2 sebagai penyebut. Kemudian di gambar yang kedua, jawabannya adalah 3/4. Dari mana asal angka 3? Angka 3 ini didapat dari jumlah bagian yang diwarnai ya. Di sini yang diwarnai itu ada 3 bagian. Berarti di sini ditulis angka 3 sebagai pembilang. Sebagai penyebutnya adalah angka 4 dari mana? Yaitu jumlah seluruhan ya. Jumlah keseluruhan berapa bagian ada di sana? Semuanya ada 4. Jadi penyebutnya adalah 4. Dan yang terakhir, iya, jawabannya adalah 3/9. Dari manakah angka 3 tersebut? Coba kamu kasih jawaban. Ya, tepat sekali karena ada 3 bagian yang diwarnai ya. Kemudian 9 itu yang ada di bawah di sini sebagai penyebut karena di sini jumlah seluruh bagian yang di sini adalah ada 9. Jadi 3 sebagai pembilang dan 9 sebagai penyebut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Kita akan belajar bilangan pecahan 1. Yang akan kita bahas adalah operasi hitung pecahan biasa. Sekali lagi, terima kasih. Tetap semangat. Bye!